Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jartinus. Jadi di video kali ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan dua materi atau dua penjelasan yang akan saya jelaskan itu mengenai pewartaan yang cocok di zaman sekarang atau di saat ini di era digital. Jadi menurut saya pewartaan yang cocok di saat di zaman yang sekarang ini yaitu pewartaan yang dilakukan secara kontekstual, apalagi di dunia digital sekarang. Jadi gereja itu dapat mewartakan Injil ini bisa di era digital sekarang, seperti di 4G dipakai pakai konten-konten TikTok, pakai Facebook, pakai Instagram, pakai YouTube. Jadi di era 5G ini semua internet itu termasuk udah canggih. Lagi di zaman sekarang ini sudah termasuk dunia maya ini udah terlalu wow banget ya. Jadi ada beberapa contoh mungkin yang kita pahami uh, dari jenis pewartaan yang cocok untuk saat ini. Ya, seperti contoh pendalaman iman dengan melakukan kegiatan Zoom antar siswa atau yang lain gitu. Itu pembelajaran agama Katolik secara online. Terus ada berkatekese untuk calon baptis itu bisa juga secara digital. Jadi memberikan informasi mengenai proses perawatan ini itu sangat bagus untuk saat ini. Walaupun masih banyak nanti gangguan-gangguan atau misalnya apa yang menjadi tantangan kita dalam pewartaan di era sekarang gitu. Jadi yang selanjutnya itu persiapan penerimaan sakramen di gereja. Jadi penggunaan sosial media ini mungkin sangat penting karena kita harus bukan harus, kita dapat informasi dari gereja. Uh, Setelah kita mendapat informasi dari gereja, kita tahu bahwa kalau misalnya kita belum dibaptis, kita tahu informasi dari gereja berarti ada namanya pendaftaran gitu. Jadi yang selanjutnya itu mengevaluasi. Jadi pewartaan di zaman sekarang ini dalam bentuk digital ini sangat bagus sekali karena dalam mengevaluasi kayak remaja-remaja mengadakan kegiatan, terus supaya mereka lebih memahami, melakukan dialog gitu, berdiskusi. Jadi itu salah satu penting di era sekarang ya teman-teman ya. Jadi pembahasan yang kedua yaitu mengenai katekesi umat. Maksudnya bukan katekesi umat, yang menjadi katekesi di gereja Indonesia. Jadi menurut saya yang menjadi sumber katekesi itu adalah katekesi umat karena katekesi umat itu adalah kristenisasi atau instikularisasi terhadap musyawarah kehidupan masyarakat di daerah kita. Ya. Jadi kita itu menjadikan musyawarah dalam kehidupan masyarakat berdimensi Injil, guys. Berdimensi Injil dalam proses ini musyawarah kehidupan bukan saja kebijakan leluhur yang menjadi pegangan kita dalam proses pewartaan. Jadi secara modern itu dikatakan pula bahwa katekesi umat ini adalah aliansi dari sosial dalam terang damai atau terang iman. Ya. Kita juga melihat situasi yang berbeda saat ini karena mendalami dengan menganalisa situasi atau menyadari dalam bentuk Injil itu kemudian kita mengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan situasi yang diajarkan dalam Injil tersebut. Begitu. Jadi di sisi lain katekesi umat ini sering juga disebut sebagai katekesi umat oleh umat dan untuk umat sendiri. Dalam berkatekesi umat ini semua peserta aktif dalam berbicara, mengambil keputusan, memberikan pertanyaan, dalam bentuk berdiskusi seperti itu. Ya. Jadi umat itu sungguh menjadi partisipan dalam berkatekesi. Jadi apa yang kita bahas itu mungkin akan menjadi
uh, sarana yang bagus karena untuk mendalami iman kita. Jadi katekesi umat ini membutuhkan rasa percaya diri. Nah, dari dalam berkatekesi ini kita di situ juga dilatih untuk percaya diri. Apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi topik itu kita mengerti gitu. Itu menjadi sesuatu yang kita dalami seperti itu, teman-teman. Jadi kepribadian dan martabat seseorang ini akan menjadi bukti bahwa kelompok umat sering berkatekesi dalam iman. Jadi orang yang sering berkatekesi itu kita bisa melihat dari bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menyampaikan aspirasinya gitu. Kita tahu dia, misalnya kita kenal orang yang sering berkatekesi itu dalam segi body language-nya, dari bahasa tubuhnya, dari bentuk dia berbicara seperti itu, teman-teman. Jadi hal ini juga menyadarkan kita bahwa umat pada investasi Allah dalam hidup mereka itu berarti katekesi umat peserta senantiasa disadarkan dengan konkret dalam aktual bahwa Allah hadir dalam karya kehidupan kita. Jadi selanjutnya ini hal juga berupa pula dalam berkatekesi menjadi sarana untuk semangat strategis untuk menimbulkan sifat iman yang kuat. Sebab itu beriman tidak lain dari berarti maksudnya katekesi ini juga beriman atau tidak apa segala macam yang lain dalam diri kita dan itu nyata. Jadi berkatekesi ini sangat penting, teman-teman. Apalagi mungkin di daerah sekarang, bukan di daerah sekarang ini mungkin sangat penting sekali. Jadi ini aja video yang bisa saya sampaikan dan sedikit materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan sedikit, mohon maaf. Kalau misalnya nggak ada yang kesalahan, tolong ambil saja ya, teman-teman. Saya Jartinus, saya mohon maaf, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.